Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 6 Salatiga akan mempresentasikan ruang kolaborasi PPDB topik 6 terkait pameran program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksi. Adapun anggota kami adalah ada Mbak Vina, Mbak Vita, saya sendiri Melina, Mbak Rika, dan Farah. Adapun pembahasan dari kegiatan presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya latar belakang masalah atau fenomena pembelajaran yang diamati di SMP Negeri 6 Salatiga, lalu analisis masalah berdasarkan teori, dan juga yang ketiga adalah pameran program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan refleksi pembelajaran. Yang pertama kita akan bersama-sama membahas tentang latar belakang masalah atau fenomena pembelajaran yang diamati di SMP Negeri 6 Salatiga. Yang pertama, di SMP Negeri 6 Salatiga, guru belum sepenuhnya menerapkan konsep merdeka belajar dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru masih menerapkan teacher-centered learning sehingga menyebabkan peserta didik pasif dan hanya sebagai penerima informasi, bukan sebagai subjek yang sedang belajar. Masalah yang kedua yaitu guru masih cenderung menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran, serta jarang terciptanya interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran juga, guru belum memperhatikan keberagaman peserta didik, di mana peserta didik disamaratakan kemampuan dan pemahaman awalnya terhadap materi yang akan dipelajari sehingga pembelajaran belum dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka mahasiswa mengaitkannya dengan beberapa teori. Yang pertama yaitu menurut Prasetyo Teguh pada tahun 2021 yaitu pembelajaran berpusat pada guru cenderung membuat peserta didik lebih kompetitif dan individualistis karena memiliki sedikit kesempatan untuk berpikir kritis dan berinteraksi. Sedangkan menurut Singhal 2017, guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mengacu pada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini menjelaskan bahwa setiap orang membangun pemahaman mereka sendiri dan pengetahuan tentang dunia melalui pengalaman dan merefleksikan pengalamannya. Jadi, pendidikan sebaiknya menerapkan pembelajaran konstruktivisme yang berpusat pada peserta didik agar peserta didik belajar secara langsung melalui pengalaman. Analisis masalah berdasarkan teori selanjutnya yaitu pentingnya identifikasi karakteristik peserta didik dalam pembelajaran berdasarkan landasan yuridis dan teoritik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Sedangkan secara teoritik, peserta didik berbeda dalam banyak hal yang meliputi perbedaan fitrah individual di samping perbedaan latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Hanifah Hani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Sehingga penting untuk guru melakukan untuk memperhatikan keberagaman peserta didik dalam merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Berdasarkan masalah dan analisis masalah berdasarkan teori, maka mahasiswa akan menjelaskan pembelajaran yang telah kami rancang dengan menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dan memperhatikan keberagaman peserta didik serta menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah mengenai program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan direfleksikan di kelas 7 dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta mampu menerapkannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dari peserta didik. Setelah dilaksanakan tes diagnostik, ternyata hasilnya adalah peserta didik dengan gaya belajar visual itu ada 14 orang, auditori ada 5 orang, kinestetik 8 orang, dan visual auditori ada 5 orang. Namun dalam pengelompokannya, kami hanya menggunakan kelompok gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visual auditori, kami masukkan ke
kelompok gaya belajar visual dan kelompok gaya belajar auditori kita bagi. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kami menerapkan diferensiasi aspek proses dan diferensiasi aspek produk. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut mengenai LKPD gaya belajar visual dan LKPD dengan gaya belajar auditori dan kinestetik itu sedikit berbeda. Untuk yang visual, LKPD-nya disertai dengan gambar-gambar atau visualisasi, karena mereka cenderung belajar dengan apa yang mereka lihat. Sedangkan untuk auditori dan kinestetik, LKPD-nya lebih sederhana, namun untuk auditori dibantu dengan media pembelajaran yaitu video pembelajaran. Sedangkan untuk yang kinestetik dibantu dengan alat peraga berupa garis bilangan atau di sini disebut dengan Mr. Bilbul. Atau bisa juga menggunakan kartu bridge. Nah, setelah mereka menemukan konsep, mereka akan mengerjakan tes formatif seperti yang ada di paling kanan ini. Gambar paling kanan itu adalah contoh tes formatifnya untuk memahami konsep yang telah mereka temukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dokumentasi pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas 7 SMP Negeri 6 Salatiga. Guru menyediakan beberapa media pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua peserta didik. Peserta didik yang telah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya kemudian diberikan media yang sesuai juga. Seperti yang terlihat pada gambar ke-1 dan ke-6 merupakan kelompok dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Nah, peserta didik tersebut menggunakan media Mr. Bilbul dan kartu bridge untuk memahami materi dan menyelesaikan LKPD. Kemudian pada gambar kedua dan keempat merupakan kelompok dengan gaya belajar visual. Peserta didik memahami dan menyelesaikan LKPD dengan bantuan buku paket yang telah mereka miliki dan petunjuk yang ada di LKPD. Pada gambar kelima dan ketiga dan kelima merupakan kelompok dengan gaya belajar auditori, di mana peserta didik diberikan media video pembelajaran untuk memahami konsep bilangan bulat sehingga mereka dapat mengerjakan LKPD mereka. Nah, guru juga memberikan bimbingan kepada semua kelompok gaya belajar sehingga semua peserta didik diharapkan dapat memahami materi bilangan bulat dengan benar. Pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk dilakukan di akhir materi bilangan bulat yang dapat berguna untuk mempresentasikan pemahaman mereka terhadap pembelajaran dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, peserta didik diberikan kebebasan memilih produk yang akan dibuat sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dari hasilnya terlihat ada beberapa peserta didik yang memilih membuat alat peraga dan mempresentasikan medianya di depan kelas. Ada juga yang membuat video presentasi pembelajaran. Lalu ada juga yang memilih membuat poster materi. Nah, mereka menuangkan ide mereka sesuai dengan minat mereka sehingga terlihat bahwa pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai bilangan bulat dan juga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, hal ini juga selaras dengan penjelasan PANE RN tahun 2022 bahwa pembelajaran diferensiasi meningkatkan minat dan kesiapan belajar peserta didik. Dari minat dan kesiapan belajar peserta didik ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke program pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi, direfleksi di kelas 8. Jadi tujuan pembelajaran di kelas 8 itu yaitu dengan menggunakan mode pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat membedakan mana yang merupakan persamaan garis lurus dan mana yang bukan. Peserta didik dapat menggambarkan grafik persamaan garis lurus dan menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, peserta didik akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu. Nah, tes diagnostik tersebut menghasilkan kemampuan awal peserta didik rendah itu terdapat 6 peserta didik, untuk kemampuan sedang terdapat 12, dan untuk kemampuan tinggi ada 12 peserta didik. Berdasarkan hasil tes diagnostik di atas, peserta didik akan dikelompokkan secara homogen dengan memberikan LKPD berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Nah, setelah pengelompokan tersebut, pembelajaran akan dilaksanakan secara berdiferensiasi proses.
Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan berkelompok, peserta didik akan dijelaskan untuk penguatan materi terlebih dahulu oleh guru. Setelah itu, peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal rendah. Nah, pada prosesnya, peserta didik itu juga mendapatkan bimbingan dari guru. Guru akan lebih membimbing pada kelompok yang memiliki kemampuan awal rendah. Nah, untuk kemampuan awal sedang, guru juga memberikan bimbingan tetapi tidak seintens seperti pada kemampuan awal rendah. Dan untuk kemampuan awal tinggi, guru hanya mengawasi kelompok tersebut, dan jika mengalami kesusahan, guru akan memberikan bimbingan kepada kelompok dengan kemampuan awal tinggi tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari LKPD yang telah diberikan tadi, dan dari hasil tersebut pembelajaran menggunakan diferensiasi proses ini cukup efektif karena hasil dari pengerjaan kelompok ini juga cukup bagus. Jadi pemberian LKPD berdasarkan kemampuan awal peserta didik sesuai dengan KOLE AT 2022 bahwa setiap peserta didik itu memiliki ZPD yang berbeda-beda, sehingga bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya dalam kegiatan di kelas 8. Dalam pembelajaran, guru menggunakan model discovery learning. Model yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui proses observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Dalam proses pembelajaran yang ada di dokumentasi pembelajaran ketiga gambar tersebut, sedang melakukan pembimbingan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di LKPD, kemudian membimbing peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut Rahayu tahun 2019, penerapan model discovery learning dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut terjadi jika guru menerapkan model pembelajaran sesuai sintaknya dan dapat memancing siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, dapat memahami materi secara leluasa. Adapun langkah kerja atau sintak dari learning, yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulus, yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga, pengumpulan data atau data collection, yang keempat, pengolahan data atau data processing, yang kelima, pembuktian atau verification, kemudian yang keenam, yang terakhir, menarik kesimpulan atau mengeneralisasikan. Kemudian berikutnya evaluasi. Hasil evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran. Yang pertama, LKPD perlu diberikan kepada seluruh peserta didik. Berdasarkan kegiatan evaluasi yang telah dilakukan, peserta didik lebih bertanggung jawab jika setiap peserta didik memperoleh LKPD sehingga tidak bergantung kepada satu anggota kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Yang kedua, membatasi banyaknya anggota kelompok. Sebaiknya banyak anggota setiap kelompok diskusi, tidak lebih dari 4 orang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya peserta didik yang pasif, tidak bekerja dalam kelompok, atau justru mengganggu temannya yang lain. Kemudian yang ketiga, perlunya manajemen waktu. Kesepakatan waktu dalam kegiatan diskusi untuk menyelesaikan LKPD perlu dibuat antara guru dan peserta didik agar manajemen waktu pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, mengefektifkan kegiatan tutor sebaya. Untuk menciptakan kegiatan diskusi yang kondusif dan guru dapat melakukan manajemen kelas dengan baik, maka guru harus mengefektifkan kegiatan tutor sebaya antar kelompok.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.